wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya di pertemuan ke-6 dan satu pertemuan lagi ya, minggu depan kita pertemuan yang ke-7. Bapak Ibu yang belum on cam bisa on cam lebih dulu, atau yang tidak bisa on cam bisa konfirmasi melalui kolom chat ya. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada malam hari ini, bisa berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Gimana Bapak Ibu kabarnya semuanya? Sehat Kak, alhamdulillah. Baik, Baik, Kak. Kak. Sehat. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 18.48 untuk materi pada perkuliahan malam hari ini, saya serahkan langsung ke Pak Yatnanta. Monggo Pak, bisa langsung dimulai. Baik, sebelumnya selamat malam Bapak Ibu sekalian. Dan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya jelas terdengar atau Jelas, Pak. ada Jelas, problem? Pak. Jelas ya? wabarakatuh. Jelas, Pak. Oke, siap. Jadi kita pertemuan yang ke-6 ya Mbak Elisa ya. Iya Pak. Oke, jadi saya mau review sedikit terkait tugas yang minggu lalu Bapak Ibu sekalian. Kira-kira gimana? Apa susah atau gimana? Atau ada kendala? Gampang, Pak. Ikutin video. Ikuti video ya. Oke. Terus gimana? Hasilnya apa dari tahapan? Kita kan memang melakukan beberapa tahapan ya, uji validitas, uji rehabilitas, lalu uji klasik ya, normalitas dan sebagainya. Terkait data gimana? Apa ada kendala atau tidak? Dari outputnya ya? Atau bingung bacanya? Iya, Pak. Bacanya masih bingung. Masih Gitu ya. sedikit bingung, Pak. Oke. Kayaknya mending saya kerjakan lagi gitu gimana? Jadi kita review bareng. Iya, nggak apa, Pak. Boleh ya gitu aja ya. Boleh. Pak. Jadi Oke. nanti sekalian kita Boleh, lihat Pak. bagaimana teknis membacanya, maksudnya untuk membaca ataupun menganalisa terkait data yang ada yang sudah kita input, outputnya bagaimana, terus bagaimana cara kita memperbaikinya. Nah malam ini coba kita bahas hingga ke sana, kayak gitu ya. Di minggu depan kita akan coba masuk ke apa namanya data, mungkin Bapak Ibu tahu ada data median ya, data tengah, lalu nanti itu kan kalau kita ini masih simple datanya ya, cuma X sama Y aja. Nanti kalau kita tambah lagi satu variabel yang menjadi variabel intervening atau variabel mediasi. Jadi di minggu depan kita bahas itu, nanti setelah itu kita uasnya take home. Jadi dapat take home secara prinsip bisa mencari sumber dari berbagai macam, jadi bisa YouTube dan sebagainya, sehingga kalau saya sih setidaknya tidak terlalu mempersulit lah ya dari Bapak Ibu. Jadi mungkin saya tidak akan melakukan Zoom meeting, jadi seperti ini saya ditungguin Mbak Elisa juga tidak, tapi saya kasih tugasnya, saya share nanti di Mbak Elisa, saya kasih waktu ya kurang lebih 5 sampai 1 minggu, 5 hari sampai 1 minggu, nanti saya itu bisa kumpulkan gitu. Karena cukup susah ya kalau SPSS ini, jadi takutnya kalau saya kasih batas waktu malah panik dan juga tidak rampung. Jadi memang nanti saya kasih keluasaan waktu lah untuk Bapak Ibu sekalian mengerjakan UAS di mata kuliah saya ini, seperti itu. Oke, kalau gitu saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Mungkin langsung ke
step-stepnya ya dalam pengerjaan SPSS yang sudah menjadi tugas dari Bapak Ibu sekalian kemarin. Sebentar saya izin. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, jadi ini coba saya praktekkan ya terkait SPSS yang tugas kita kemarin. Jadi nanti kita bisa lihat hasilnya bagaimana, apakah sudah valid atau tidak, lalu kira-kira cara memperbaikinya bagaimana. Oke, langkah awal seperti biasa kita masukkan dulu file yang sudah ada ataupun data kita. Jadi masih di open, lalu data satu dirubah dulu untuk Excelnya. Jadi ini tugas praktikum SPSS, buka dulu. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu kita buka di variable view-nya. Untuk width-nya ini dirubah di angka 8. Copy dulu lihat bawah. Sudah. Lalu value-nya juga diisi ya Bapak Ibu ya. Jadi, seperti biasa kita isi 1 hingga 5. Yang terakhir yang 5 diisi sangat setuju. Oke, lalu kita copy dulu sesuai dengan yang selain total. Oke, lalu ini dikasih keterangan Bapak Ibu dari total. Jadi ini kan di Excelnya total X1, total X2, total Y. Untuk labelnya ini dikasih keterangan. Jadi supaya kita nggak bingung baca tabelnya, sesuai yang di Excel kemarin. Kalau yang X1 itu adalah kualitas harga dan X2 adalah harga yang dirasakan. Atau X1, lalu yang total X2 ini adalah harga, X2, lalu yang Y loyalitas pelanggan. Oke, setelah itu kita langsung mengerjakan sesuai step-step yang sudah ada di PPT yang saya share. Jadi yang membedakan ini adalah sama yang kemarin itu memang kita stepnya kita nggak pakai transform, ini totalnya sudah ada. Karena memang di Excelnya data ini belum ada data totalnya,
Jadi kita perlu sesuaikan untuk mengetahui total dari agar kita bisa melakukan perbandingan dari data ini dengan masing-masing variabel independen dan dependennya. Di totalnya bagaimana? Kita masuk transform dulu, kita masuk compute transform, lalu kita compute variabel. Nah, compute variabel ini Bapak Ibu sekalian sebetulnya bisa dilakukan dengan 2 step. Kalau memang data Excel-nya data Excel kita itu sudah memiliki total, jadi seperti yang ini, seperti yang tabel ini, misalkan total X1, total X2, dan total Y. Kalau memang sudah memiliki itu, kita cukup tambahkannya adalah kita ambil totalnya saja. Jadi target kita pengen buat variabel baru dengan total saja gitu. Lalu kita masukkan total variabel independen yang pertama, yakni kualitas layanan. Setelah itu ditambah, dimasukkan dengan total harga, total X2-nya, lalu ditambah dengan total loyalitas pelanggan. Itu oke. Oh iya, sampai sini apa semua melakukan hal yang sama atau tidak dalam tugas kemarin? Kalau yang tidak mungkin bisa coba ngomong, atau memang sudah melakukan semua? Untuk yang keterangannya masih belum, Pak. Kemarin diubah. Yang kualitas gitu ya? layanan itu. Iya. Oh, cuma apa namanya? Iya, Jadi Pak. nggak apa-apa. Kemarin Nggak apa-apa. mengerjakannya sama seperti yang awal-awal gitu, Pak. Saya Saya juga iya. nggak ditambahin Pak totalnya. Video sebelumnya, Pak. Iya, Pak, langsung uji Oh, normalitasnya gitu, Pak. oh iya nggak apa-apa. Jadi ya udah, aku sedikit review lagi ya. Jadi eh, stepnya kalau memang awal itu harus di total dulu ditransform tadi. Jadi computer data tadi ya outputnya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada variabel baru. Yang ini adalah hasilnya itu sebentar di sini. Di kolom data view itu akhirnya keluar. Nah, ini total ini Bapak Ibu sekalian. Jadi total ini dari mana? Dari penambahan dari masing-masing total dari variabel itu akhirnya keluar total ini. Seperti itu. Oke, lanjut ke step yang kedua. Padahal di PPT ada Bapak Ibu ya. Sudah saya cantumkan ya. Klik transform, compute variable dan sebagainya. Cuma memang mungkin karena tidak saya lakukan kemarin ya, jadi belum dijalankan ya. Iya, Iya Pak. Pak, nggak Video sebelumnya dijalankan. enggak, Pak? Temuan sebelumnya enggak? Siap. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini stepnya seperti itu. Setelah itu kalau sudah kita akan cek dulu nih kira-kira dari soal tahapannya. Kita perlu cek dulu uji validitasnya. Lalu kita cek dulu caranya bagaimana, yakni seperti biasa analyze, lalu diklik correlate, lalu bivariate. Setelah itu masukkan semua variabel. Jadi seperti yang tadi sebelumnya, kalau semua variabel bisa Bapak Ibu masukkan semua satu persatu seperti X1 sampai X5 ataupun totalnya saja. Jadi bisa terserah. Kalau enaknya adalah kalau emang sudah totalnya kita masukkan totalnya aja. Jadi dengan total itu kita bisa, karena gini, karena kalau uji validitas dan reliabilitas kita ingin tahu hasil dari besarannya. Jadi bukan dari masing-masing variabel Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pengen tahu, masing-masing indikator dari per variabelnya. Jadi kita cukup masukkan dari untuk cek validitas dan reliabilitas. Kalau saya ya, agar lebih gampang, saya akan masukkan dari totalnya saja. Jadi total layanan, lalu total harga atau X2, lalu total loyalitas, dan totalnya.
Pak, kenapa kok total dimasukkan? Jadi totalnya dimasukkan agar kita bisa tahu kira-kira dari validitas dan reliabilitasnya bagaimana nih. Dari data kita secara global dan per variabel, baik independen dan independen itu outputnya bagaimana. Kalau sudah dipindah seperti ini, klik OK. Nah, setelah kita lihat dari validitasnya itu bisa dilihat, kita lihat ya, kalau emang kemarin nggak ada totalnya, kalau Bapak Ibu kemarin nggak ada totalnya, total ini akan hilang Bapak Ibu, jadi nggak muncul. Jadi view-nya cuma X1, X2 dan Y saja. Nah, ini correlation ini adalah berarti secara hubungan dari masing-masing variabel ini bagaimana. Kalau kita lihat kembali ke PPT, itu ini ya Bapak Ibu ya. Jadi jika sig variabel terhadap variabel total, jadi variabel terhadap variabel total itu kurang dari 0,05 berarti valid. Jadi kalau kita lihat dari yang paling bawah Bapak Ibu ya, total nih, misalkan total kualitas layanan signya 0,00, lalu total harga juga sama 0,00, dan total loyalitas pelanggan juga sama 0,00, berarti secara interpretasi secara validitas data kita ini sudah valid, karena memang secara standarnya dari variabel totalnya adalah harus kurang dari 0,05 seperti itu. Oke, itu untuk menguji tingkat validitas. Setelah itu kita masuk ke step yang kedua, yakni uji reliabilitas. Jadi kalau kita mau cek uji reliabilitas sama, kita analyze dulu, lalu kita scale, lalu klik reliability analyze. Sama, karena seperti saya tadi ya, kalau saya karena daripada saya susah bacanya, karena saya nggak perlu pengen tahu kira-kira dari masing-masing indikator, jadi saya masukkan totalnya masing-masing total saja. Oke, seperti yang di PPT, dimasukkan semua variabel kecuali total. Jadi total tidak perlu. Setelah itu klik OK. Sebentar, kayaknya salah input saya. Sebentar. Kok outputnya jadinya tidak sesuai, sebentar. Oh ya. Jadi maaf, ternyata memang harus masing-masing variabel. Jadi baru bisa detect bahwasanya kalau yang atas ini kan kelihatan ya 0,1, bahwasanya kalau standarnya di reliabilitas itu adalah harus di atas 0,06. Jadi saat saya tadi coba masukkan totalnya saja ternyata nggak bisa, harus semuanya di input. Jadi dari tingkat reliabilitasnya sudah terlihat bahwasanya secara cross alpha-nya itu sudah sesuai di atas 0,06 atau disebut dengan sudah reliable. Mungkin bisa dicek Bapak Ibu kemarin datanya apa sama seperti ini apa tidak ya? Secara reliabilitas sama validitasnya hasilnya sama apa tidak ya? Ya, reliability-nya saya sama. Sama ya, karena kan nggak masukkan total tuh ya.
Ya, betul. Cuman yang pertamanya aja kita kan pakai variabel ya. Jadi satu satu per satu yang keluar. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Terkait uji reliabilitas. Setelah itu kita masuk ke step selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Oke. Jadi kalau kita masuk ke uji asumsi klasik, itu ada 4 tahapan: uji normalitas, autocorrelation, multicollinearitas, dan heterosidereksitas. Jadi kalau uji normalitas, stepnya itu yang pertama adalah kita perlu melakukan analyze, lalu kita deskriptif statistik, setelah itu kita frekuensi, lalu kita pindahkan semua variabel ke kolom kanan. Jadi ini kolom kanan. Oke. Lalu klik statistik. Kita pengen cek ini square dan cortesnya. Kita masukkan ini kalau kita mau cek data. Deviasi. Terus juga masih minimum. Lalu continue. Setelah itu klik OK. Hasilnya begini. Jadi yang perlu kita lihat adalah keterangan bahwasanya dari tes normality-nya itu kalau di sini kita lihatnya itu adalah sama tadi. Jadi kita pengen cek aja untuk standar deviasinya. Itu biasanya harusnya tidak lebih dari 0,05. Bagi yang sweetness dan kurtosis. Ini dari masing-masing data. Jadi yang netral itu 18, 9, 15, 15, 9. Datanya dari masing-masing indikator variabelnya. Lalu kita cek untuk step selanjutnya itu analyze, uji normalitas selanjutnya. Lalu kita klik deskriptif statistik, lalu explore. Ini sama ke tadi, dimasukkan semua variabelnya ke dependent list. Setelah itu kita perlu just untuk gambar statistiknya. Kita perlu plot ininya. Jadi kita perlu centang lebih normality plot testnya. Then saya cek statistiknya dulu. Oke, sudah. Setelah itu klik OK. Saya izin berhenti sebentar ya karena azan, Bapak Ibu. Setelah azan nanti saya lanjutkan lagi. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Saya lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti sudah kita cek di bagian tes
normality. Jadi kalau tes normality ini kita harus tahu, lihat data kita itu untuk kuesionernya apakah sudah sesuai atau tidak, atau dianggap data normalitas itu ngelihatnya dari SIG-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi tes normality ini kita lihat bosnya dari masing-masing indikator, SIG-nya masih di bawah, masih 0,0 semua. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya secara uji normalitas data kita ini masih tidak normal dalam poin normality yang ini. Karena standarnya harusnya baik yang Kolmogorov-Smirnov ataupun Shapiro-Wilk itu SIG-nya di atas 0,05. Pak, bagaimana caranya untuk merubah data ini agar bisa sesuai? Nanti akan saya jelaskan setelah data ini. Maksudnya gini, dijalankan dulu semua, setelah itu baru kita tahu kekurangan datanya di mana, baru kita rubah data yang kurang tadi melalui step-step yang saya jelaskan sebelumnya. Nanti setelah data ini selesai semua, jadi saya lanjutkan dulu untuk pengerjaan selanjutnya. Jadi secara tes ujian normalitas untuk pengecekan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ini masih tidak normal untuk datanya. Ini grafik-grafiknya Bapak sekalian. Oke, setelah itu kita cek dulu untuk normalitas dan analisis regresinya. Jadi stepnya adalah analyze, lalu kita cek regression. Kita ingin tahu untuk linearnya. Kita masukkan untuk semua variabelnya Bapak sekalian. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau yang X itu adalah variabel independen, kalau yang Y itu adalah variabel dependen. Kita masukkan yang Y dependennya. Sebentar kok tak bisa dipindah. Oh sorry, harus totalnya dimasukkan Bapak sekalian. Jadi yang total loyalitas itu variabel Y-nya di dependen, ada total X2 dan total loyalitas X1-nya. Setelah itu kita perlu melakukan just terkait mengklasifikasikan ini, yakni di statistik. Lalu kita sudah klik estimate, lalu kita ingin tahu modelnya bagaimana, lalu diklik juga Darwin-Watson dan juga Collins diagnosis. Setelah itu continue, setelah itu kita klik plot. Ini jangan sampai kebalik Bapak Ibu sekalian, jadi diklik yang Y itu adalah receipt dan yang X adalah spread. Setelah itu continue, diklik residualnya jangan lupa, lalu optionnya 0,05, oke, sudah sesuai, lalu kita klik OK.
Oke. Setelah itu kalau di sini dalam untuk kita cek analisa regresinya, kita bisa lihat di sini jadi fifth dan tolerance-nya. Kalau udah gambar ini, bahwasanya tidak membentuk pola untuk scatter plot-nya. Jadi itu kalau kita lihat itu masuk ke analisa asumsi klasik yang heteroskedasitasnya sudah sesuai, tidak membentuk pola, berarti kuesioner kita itu tidak seakan-akan itu datanya sama semua, jadi berjalan distribusi secara normal, jadi grafiknya tidak membentuk pola. Jadi kalau misalnya membentuk pola seperti seperti gelombang ataupun garis, berarti terkesan bahwa data ini sudah disetting agar serupa seperti itu, atau dikondisikan agar valid seperti itu. Oke, langsung selanjutnya kita cek untuk uji normalitas dengan satu sampel KS. Kita masuk ke analyze, lalu non-parametric test, resistance dialog, kita klik yang satu sampel KS. Jadi masukkan variabel unstandard ini ke database ini, lalu klik OK. Jadi lihat di sini yang signya juga sama. Idealnya kalau data kita tuh jadi ini balik ke PPT tadi, Bapak Ibu sekalian. Kembali ke PPT, jadi kita udah masuk ke step yang ini. Jadi kalau memang kita lihat SIMSIG tutilnya harus di atas 0,05. Jadi kalau data kita yang ini ternyata masih di bawah 0,5, jadi sesuai memang dari uji normalitas ini tidak valid untuk data kita. Oke, kita lanjut dulu. Jadi datanya ada yang perlu kita perbaiki ataupun sudah sesuai. Setelah itu kita cek untuk uji autocorrelation-nya di model summary berarti kita membacanya bagaimana. Jadi kalau uji summary ini autocorrelation berarti kita lihat di yang ini ya Bapak Ibu, R square. Jadi R square ini adalah 0,83. Jadi dari masing-masing variabel itu variabel independen memiliki efek sebesar 0, ataupun 83% terkait variabel dependen. Jadi ternyata variabelnya kita adalah total harga dan total kualitas layanan itu berpengaruh terkait tingkat loyalitas konsumen seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi ngeceknya di model summary ini di R square-nya itu adalah kita menyebutnya auto correlation, berarti hubungan antara variabel independen dan dependen. Idealnya untuk R square ini harusnya di atas 60%. Jadi dapat simpulkan bahwasanya variabel independen kita memiliki efek ataupun memiliki dampak langsung terkait terhadap variabel dependen. Karena kan nggak mungkin juga ya kita membuat beberapa variabel, kita tentukan variabel dependen ini, ternyata variabel independen kita itu nggak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berarti kan dapat simpulkan bahwasanya ternyata variabel independen kita itu tidak sesuai, jadi tidak memiliki pengaruh. Jadi perlu diganti untuk variabel independennya ataupun hipotesisnya perlu dirubah seperti itu. Oke. Setelah itu sampai sini ada yang tanyakan atau ada yang beda tanya Bapak Ibu sekalian? Silakan Bapak Ibu yang masih bingung bisa ditanyakan. Pak Nanta, Boleh Bu. izin ini Pak.
mau koreksi punya saya. Ini di koefisien, hasil yang di koefisien itu, Ya, yang di bawahnya kan ada model summary, ANOVA, ini ya. dan koefisien, betul. Nah, Hmm. untuk koefisien ini kan total total harga yang X2 sama X1 itu beda. Apakah pengaruh karena tadi Bapak notalin, kami tidak notalin ya, Pak ya? Bisa pengaruh itu, Bu. Oh ya, jadi Ya, tadi saya perhatiin juga karena totalnya beda, jadinya pengaruh ke NPR, N, betul, apa? betul. NPR test. Ya, betul. Betul. N4 test. Jadi Oh, karena itu tadi nggak mm-mm. dimasukkan totalnya sehingga datanya tidak valid seperti itu, Bu. Oh gitu. Jadi nggak Jadi apa-apa. sebaiknya memang sebelum melakukan yang tadi memang harus ditotal di cara yang pertama Bapak itu ya. Itu Sebaiknya betul seperti itu ya, betul. Pak ya. Sebenarnya itu kecuali Oh, datanya sudah ada ya, Bu ya. Kecuali di Excel iya. sudah ada nama totalnya, itu nggak perlu. Seperti itu. Jadi memang kalau sebenarnya ini untuk bahan ajar sih. Jadi selama ini saya pasti akan sudah masukkan total, Bu. Kayak gini. Nah, Bapak Ibu saya. Karena agar Bapak Ibu nggak bingung gitu loh. Tapi biasanya kalau data itu mentahnya adalah seperti ini. Jadi cuma angka-angka aja. Karena saya ingin mempermudah Bapak Ibu, jadi saya eh, total dulu semuanya. Seperti itu. Maaf, Pak. Data yang Bapak pakai ini apa sama dengan data yang kemarin dikasih ke kita ya, Pak ya? Sama. Sama ya? Heeh. Oh iya, udah ada totalnya juga sih. Ya, sama Bu. Oke, oke, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Kita ditanyakan lagi ibu sekalian. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Boleh, sebentar. Siapa ya? Saya, Pak. Siapa? Elisa. Iya. Oh ya. eh Mohon maaf ya, Pak. Saya juga ikut bertanya soalnya jadi penasaran. Karena Boleh. kemarin sempat ditanyain juga sama teman-teman saya yang lagi uji SPSS. Mm-mm. Itu kasusnya mereka udah eh, hasil ujinya sudah valid dan reliable, namun di uji normalitas itu tetap tidak normal, Pak. Dan apakah kalau untuk uji normalitas itu harus normal? Oh ya. Nanti nyambungnya ke terakhir ya. Oh, baik, Pak. Ya, nanti yang terakhir. Oke. Jadi nanti itu sebenarnya pertanyaannya bagus karena memang kalau emang tidak normal terus ngapain kita pakai uji SPSS gitu kan ya? Itu pertanyaannya. Intinya gitu. Sebelum saya masuk ke step selanjutnya, mungkin ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian. Pak izin tanya Pak. Eh, ayo, siapa yang mau nanya? Bang Kiki nanya dulu deh. Ya, aku sih mau izin tanya ini Pak Nanta. Boleh, Hasil Pak. pengajian tidak sesuai dengan rumusan yang baru saja Bapak sampaikan ini ya Pak. Sehingga dari kalimat total yang harus dimasukkan ini kan memang kami tidak mengerjakan. Nah itu Betul. untuk memperbaiknya gimana ya Pak? Yang tadi Bapak sampaikan tadi Pak di awal. Kenapa? Kenapa Pak Kiki? Sorry. Hasil pengerjaan kami kan hasilnya beda dengan hasil yang Bapak Hmm. hari ini nih malam ini. Ya, Dari poin yang tadi Kak Erna tanyakan, karena memang kita tidak memasukkan jumlah total itu ya Pak. betul. Karena untuk hasil yang kemarin sudah kami lakukan itu Pak, untuk perbaikannya kita harus melakukan dari awal lagi atau gimana Pak? Nggak Terima perlu kasih Pak, Pak. karena minggu depan kita kan praktek lagi nih. Nah, kita kerjakan minggu depan aja, nggak apa-apa. Jadi nanti ada dispensasi lah nggak apa-apa untuk Bapak Ibu sekalian. Karena memang saya juga ada kesalahan juga sih nggak menyampaikan kok memang perlu total. Karena saya menyampaikan cuma sesuaikan sama step-step dari PowerPoint kayak gitu. Jadi mungkin saya juga ada kesalahan-kesalahan jadi saya mohon maaf dan akan melakukan justifikasi ke Bapak Ibu lah. Jadi nilainya akan saya sesuaikan gitu. Terima kasih Pak Nanda. Ya, Pak.
Jadi nggak harus ngerjain ulang ya, Pak? Nggak perlu Bu, minggu depan aja. Kita nanti praktek lagi minggu depan kok. Nanti ngerjain lagi malah pusing lagi. Nanti minggu depan aja nanti kita kerjain step by step, tadi kumpulkan seperti biasa. Makasih, Pak. Ya, oke. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa dilihat, disimpulkan bahwasanya kalau kita lihat dari em, ini udah muncul PPT saya ya? PPT saya muncul nggak ya? Muncul, Pak. Pak. Betul, Pak. Muncul ya. Jadi kan kalau kita lihat nih ya dari beberapa step nih, jadi cara validitas sudah valid ya, karena tadi sudah sesuai. Lalu rehabilitas, cost alpanya juga sudah saya bahas PSS-nya sudah di atas 0,06. Nah, lalu uji autokorelasi juga sudah sesuai, multikolonialitas juga sudah sesuai. Jadi kalau kita ngomong autokorelasi itu kita ceknya adalah di sebentar, ini R query ini harus, jadi kalau data kita itu di R query-nya adalah seperti saya tunjukkan tadi, ini R query ini harus di atas 0,06. Jadi maksudnya ternyata variabel independen ini memiliki pengaruh ke variabel dependen. Lalu untuk multikolinearitas itu ngelihatnya di ini ya, jika if kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 1. Jika if ini sudah sesuai ini ya, di tabel coefficients ini if-nya sudah di bawah 10, baik yang X dan X2 dan X1. Lalu tolerance-nya juga sudah di atas 0,01. Kayak gitu. Di atas 0,01. Sebentar, ke klik. Keluar ya Pak Ibu ya? Atau tetap muncul? Oh ya, itu muncul. Lalu dari uji ini juga gambar kita dari variable dependennya juga tidak membentuk pola. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya data kuesioner kita itu heterogen. Jadi tidak ada pergerakan data yang sama atau tidak sesuai atau tidak menumpuk pada titik tertentu sehingga membuat pola. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwasanya data kuesioner kita ini, data ini terjadi tidak normal. Jadi diuji normalitasnya itu datanya tidak normal. Lalu saya izin ke slide selanjutnya, PPT baru Bapak Ibu ya. Saya close sebentar. Ini juga menjawab dari datanya, pertanyaan dari Mbak Elisa. Jadi sebetulnya ada beberapa faktor yang menyebabkan data kita itu tidak normal, baik dari baik normalitas atau validitas, reliabilitas dan sebagainya. Jadi yang pertama penyebabnya itu adalah kegagalan statistik atau tools dalam membaca data. Ini umum, makanya dalam kita melakukan uji normalitas itu ada beberapa tahapan tadi ya. Jadi kita perlu cek yang tahap awal, lalu kita pengen cek juga secara beberapa step selanjutnya. Jadi nggak cuma satu kali aja. Jadi kita pengen pastikan kira-kira apakah data kita itu benar-benar tidak normal tidak. Jadi seperti yang di SPSS ini Bapak Ibu. Ini kan kita beberapa kali melakukan uji step normalitas ya. Sebentar, agak tinggi, agak banyak. Nah, di sini aja deh.
Jadi dari yang ini ya, tabel frekuensi ini ya kita pengen tahu kira-kira normal atau tidak. Lalu kita cek juga di yang sini. Jadi ada beberapa step. Ternyata hampir semua 0,00 semua. Jadi semoga maksudnya data kita itu memang tidak valid, tidak normal, sorry. Meskipun kita sudah melakukan beberapa tahapan untuk melakukan cek data tersebut apakah secara tools itu ada kendala atau tidak. Lalu yang kedua, kesalahan dalam memperoleh sampel. Jadi perlu dievaluasi data kita kalau memang tidak normal ya. Apakah kuesioner kita itu sudah tepat? Misalkan gini ya, kita mau melakukan survei ketingkatan kepuasan, contohnya tadi ya, variabel dependent adalah tingkat loyalitas gitu ya. Ternyata kan otomatis kalau kita mau nyebar kuesioner itu adalah orang-orang yang sudah pernah melakukan transaksi atau pembelian atau penggunaan jasa terhadap suatu subjek yang kita teliti. Nah, jangan-jangan kita udah ngasih share-nya itu ke link kuesioner itu tidak tepat pada orang-orang yang sudah pernah menikmati atau menggunakan fasilitas ataupun melakukan transaksi di suatu produk tersebut, ataupun belum masuk kualifikasi dalam pengisian kuesioner. Biasanya kalau kuesioner itu biasanya ada usia harus 17 tahun ke atas atau minimal sudah bekerja atau sedang kuliah. Nah, itu beberapa variabel yang harus terpenuhi agar data kita itu, sampel kita itu memang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, kesalahan dalam memilih atau melakukan teknik pengujian. Jadi seperti tadi ya Ibu ya, jadi totalnya nggak masuk nih ya. Jadi akhirnya data itu nggak sesuai semua. Seperti case yang Bapak Ibu kemarin kerjakan, ternyata nggak betul sehingga datanya berubah. Akhirnya tidak sesuai ataupun hasilnya juga berbeda. Itu juga menjadi salah satu variabel penyebab bahwasanya data tidak normal. Dan yang terakhir adalah adanya nilai ekstrim atau outliner. Nah, yang biasanya terjadi itu adalah yang nomor 4. Jadi data itu makanya saya pernah menyampaikan intro, maksudnya kalau memang memberikan kuesioner, kisi-kisinya Bapak Ibu ya, memang ini tidak ideal lah. Cuma biasanya kalau saya itu menyebarkan kuesioner, saya menyampaikan bahwasanya bisa ngisi itu netral jangan banyak. Karena kalau netralnya banyak, itu masuk ke data ekstrim. Jadi data ekstrim itu adalah ada beberapa kuesioner, beberapa macam-macam itu ternyata ada beberapa netral yang muncul sehingga menyebabkan data itu tidak normal. Sampai sini ditanyakan Bapak Ibu sekalian sebelum saya lanjut. Nah, Pak, untuk kuesioner yang netral tadi yang Bapak barusan infokan. Ya, Nah, Bu. kalau di kuesioner kita tidak ada netral, pengaruhnya di mana, Pak? Pengaruhnya berarti sebetulnya nggak ada masalah terkait, kita ngomong normalitas ya Bu ya, berarti nggak ada Ya, Pak. masalah dari poin normalitasnya kayak gitu. Kita Tapi yang coba cek lainnya, ya. tapi Kenapa? kalau uji yang lainnya akan pengaruh juga, atau hanya Tergantung. satu? Tergantung. Kalau memang seperti ya kan ada 4 tahapan tuh Bu ya. Dia membentuk pola apa tidak, lalu secara plot twist-nya sesuai apa tidak. Jadi kita juga perlu tahu kira-kira data itu gini, normal atau tidak. Maksudnya normal kan kita ngomong kuesioner ya, tapi bukan normal sebenarnya ya. Natural apa tidak. Terkadang kan dibuat sama semua sebenarnya gampang, 5 semua, 4 semua. Masa dari sampel 120 orang itu angkanya 5 semua kan nggak masuk akal. Ataupun dibuat 4 semua juga nggak masuk akal. Setidaknya kan masih ada tren naik turun dan sebagainya. Ataupun kadang ada tidak setuju atau netralnya sedikit ya nggak apa-apa juga. Cuma jangan jadi poin nilai ekstrim. Kalau sudah menjadi nilai ekstrim pasti secara data normalitas itu akan berpengaruh. Seperti itu. Oke, saya lanjut dulu Bapak Ibu ya ke slide tadi. Nah. Oke.
Lalu kira-kira solusinya apa? Kalau misalnya memiliki data yang tidak normal. Jadi solusinya pertama melakukan metode pengujian yang tepat sesuai dengan karakteristik dan berdasarkan data. Jadi sebenarnya ada beberapa step dalam pengujian solusi data metode pengujian ini, cuma yang normal adalah seperti saya tahapan tadi. Biasanya kalau step-step yang lain tuh tidak normal, biasanya dilakukan di pengujian skripsi karena variabelnya itu sangat banyak, lebih detail. Jadi belum bisa kita praktekkan di pertemuan kita pada malam hari. Pada pertemuan kita di semester ini baru bisa kita implementasikan saat Bapak Ibu sudah melakukan pengerjaan skripsi. Lalu yang kedua, yang paling umum ya, membuang nilai yang bersifat ekstrim. Membuang atau mengedit nilai yang bersifat ekstrim sehingga data kita itu normal. Lalu yang ketiga, menggabung transform ya. Transform itu menggabung indikator. Itu tidak disarankan karena akan merubah semuanya. Yang terakhir yang bikin pusing adalah mengambil sampling ulang. Jadi ulang guys, kita nyebar question ntar lagi. Cuma biasanya untuk mengakali waktu dan membuat efisien waktu, biasanya kita membuang nilai yang bersifat ekstrim. Oke, saya lanjut dulu. Ini dari pengujian SPSS ini ada beberapa tahapan ini. Ini kalau stepnya, kalau uji validitas dan reliabilitas ada yang tidak sesuai. Ini saya share ke Mbak Elisa juga biar bisa diupload. Jadi ada stepnya ya, kalau tidak valid dan reliabilitas, ada cek tabel item dan sebagainya. Ini bisa dipraktekkan saat kalau memang data tersebut ada yang tidak sesuai atau tidak valid, atau dari nilai validitas dan reliabilitas tidak sesuai. Nah ini, jadi ini yang case yang kita alami di data kita. Jadi karena secara SIG-nya itu 0,0 semua, yang paling umum transformasi data. Jadi kita membuat transform, jadi membuat variabel baru, jadi memberikan variabel baru agar bisa memiliki efek langsung. Tetapi biasanya yang paling mudah biasanya kita akan mengajarkan mahasiswa untuk membuang outlier yang ekstrim. Contohnya, lalu kita ngeceknya bagaimana? Kita bisa lihat di data SPSS kita tadi Bapak Ibu sekalian. Nah. Oke. Kita bisa lihatnya di sini bisa. Jadi kita lihat garis tengahnya. Ada nilai yang 3 ini. Nah ini juga menjadi salah satu variabel kenapa kok data kita tidak normal. Nah ini juga perlu nih Bapak Ibu dari independence yang variabel X1 ini ya. Ternyata netralnya 18 nih. Kok besar 14% ini. Nah ini menjadi salah satu catatan juga, perlu adanya justifikasi data. Oke, akhirnya kita akan lihat di data SPSS. Oh, satu ini ada berapa? 3 ya. Saya dicari, lalu kita melakukan justifikasi. Seperti itu. Kita bisa melakukan justifikasi agar data itu normal. Yang 15 nih, X1 11%. Lalu ini nggak ada X2-nya karena sudah. Nah ini ada Y-nya ini malah 33%. Nah ini adalah salah satu data yang menyebabkan, satu variabel ya, menyebabkan data itu tidak normal. In case data kita ini, kita bisa tahu, oh ternyata yang tidak normal yang menjadi kendala hanya di uji asumsi klasik yang di bagian normalitasnya saja. Jadi kalau saya biasanya mengedrillnya akan mengarahkan ke mahasiswa daripada harus ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak transform pasti akan kurang. Jadi kalau ini juga bisa pengujian. Kita lakukan semua stepnya coba. Kalau emang masih tetap tidak normal, ya kita ekstrimnya pasti saya biasanya menyarankan untuk merubah data sih. Karena kan minor Bapak Ibu ya, nggak yang kita merubah data semua ya. 100% misalkan contohnya 100 sampel,
setidaknya ada beberapa yang normal ataupun data yang tidak sesuai baru kita perbaiki seperti itu. Karena kalau misalkan harus melakukan pengambil sampel ulang, kasihan mahasiswanya. Saya tidak menyarankan biasanya seperti itu. Oke, juga ada sama. Ini ada step untuk memperbaiki multikolonialitas yang if tadi ya, yang if-nya ternyata lebih dari 10. Ini ada step-nya juga. Jadi ada step SPS-nya membuat datanya lalu dihapus variabelnya dan sebagainya, itu ada caranya. Lalu juga sama untuk step perbaikan hidrosiditasnya. Ini ada beberapa stepnya yang bisa diterapkan Bapak Ibu kalau misalnya menemukan case, nanti kan saya share ini. Lalu untuk memperbaiki autokorelasi juga sama. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk cara memperbaiki ataupun memperbaiki data yang tidak normal. Kalau case tadi Mbak Elisa ya, Mbak Elisa itu gimana Mbak? Iya Pak. Teman saya itu sudah melakukan uji validitas dan uji reliabilitasnya sudah normal semua. Cuma pas untuk uji normalitas itu hasilnya tidak normal Pak. Seperti itu. Normalnya gimana tuh Mbak? Apakah dari semua step tadi itu tidak normal atau hanya satu saat step awal normal tidak normal atau gimana? Kalau untuk itu saya masih kurang paham sih Pak. Cuma kemarin bertanya ke sayanya cuma kok nggak normal ya, karena di uji validitas dan uji reliabilitas itu sudah normal semua gitu. Paling simpel karena kita pakai pakai media SPSS, step-stepnya dilakukan semua Mbak. Jadi ada berapa step tadi kan ya? Jadi saya buat PPT ya. Jadi karena kan normalitas poin 1 nih ya Bapak Ibu ya, normalitas nih. Nah untuk uji normalitas itu nggak cuma satu tahapan aja. Jadi ini ada ini ya, kita perlu uji normalitas dengan sequence dan kurtosis dulu. Lalu kita cek lagi uji normalitasnya, kita lihat ya Kolmogorov sama Shapironya bagaimana. Lalu yang terakhir ini uji normalitas dan regresinya bagaimana. Jadi tidak bisa kita adjust dulu, misalkan ternyata saat aku udah lakukan uji normalitas di tahapan satu tahapan saja itu tidak normal, terus kita buat adjust, maksudnya itu datanya tidak sesuai, itu nggak bisa. Tapi ada step-step yang harus dilakukan, karena kembali lagi karena kita memakai aplikasi dan aplikasi ini perlu adanya justifikasi dan perlu adanya penyesuaian. Jadi dalam menentukan tentuan data normalitas itu perlu dilakukan beberapa step selanjutnya. Seperti itu Mbak Lisa. Kecuali sudah dilakukan semua ya, seperti tadi, akhirnya pasti akan saya menyarankan ya udah cek datamu, kita buka tadi ya di deskriptif tadi, lihat kira-kira mana yang data yang jomplang tadi ya, seperti yang di SPSS tadi Mbak. Nah yang ini kita lihat per indikator, kira-kira mana yang memiliki efek yang besar yang terhadap normalitas itu jadi tidak normal, seperti itu. Gitu sih Mbak biasanya. Oh iya Pak, tadi Pak Irnanta kan menyebutkan untuk salah satu mengatasinya kan tadi disebutkan juga untuk transform ya Pak. Itu biasanya setahu saya kebanyakan itu menggunakan transform Y. Apakah yang bawa maksud tadi juga itu Pak, yang transform Itu juga Y? bisa, transform ke Y juga bisa. Cuma tapi itu tergantung dosen ya Mbak ya. Iya Pak, biasanya. Tergantung dosen sebetulnya. Cuma kalau saya tidak menyarankan sih, karena akan ngerubah semua. Mending aku main dataku tak rubah lah, daripada aku ngerubah semua akhirnya. Kasihan mahasiswanya. Oh gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Irnanta. Ya, mungkin dari Bapak Ibu. Izin bertanya boleh? Boleh Bu, mari. Pak, tadi yang yang solusi data tidak normal, yang melakukan pengambilan sampel ulang kan sebaiknya kan mahasiswa tidak perlu gitu ya Pak, karena ribet. Nah, untuk pengambilan sampel ulang ini apakah semua indikator yang sebelumnya kita sebar itu diganti? Pertanyaannya. Enggak, Oh, tidak. tetap aja.
sampelnya yang kita rubah. Kalau nanti hasilnya seperti itu lagi, ada kemungkinan sama nggak tuh Pak? Karena kan pertanyaannya kan sama aja. Terus kita nyebarnya pasti ke orang yang sama juga. Ya, itu tergantung sih Bu. Karena kan kita stepnya banyak ya Bu ya, Bu Erna Betul. ya. Jadi Heeh. itu tadi ya kita tahu bahwasanya yang ini di autokorelasi kan ternyata variabel independen di R square nih ya, yang 6 yang dalam sini yang 66%, berarti kan ternyata variabel independen itu berpengaruh ke variabel dependen sebesar 66%. Berarti kan nggak perlu dirubah juga. Yang penting kita perlu merubah sampelnya aja. Oke. Jadi step-stepnya ada Bu. Jadi nggak bisa kita simpulkan maksudnya, oh ternyata nggak valid, nggak normal bagi kita perlu ganti sampelnya, nggak juga. Atau ganti indikatornya, atau ganti variabelnya, bahkan itu nggak bisa tidak mudah, tidak sesimpel itu. Jadi ada beberapa step yang harus dilakukan saat kita sudah tahu ternyata penyakitnya di normalitasnya aja, ya perlu kita adjust kuesionernya. Oh ternyata di autokorelasinya, jadi ada nggak kurangnya ada hubungan dari di variabel independennya ke dependennya, berarti perlu adjust juga. Jadi case by case Bu. Nggak bisa kita pukul sama semua, itu nggak bisa. Berarti memang dilihat juga ya itunya di apa gitu case-nya ya Pak ya. Iya. Terus satu lagi Pak, untuk yang mengeluarkan outliner itu berarti tadi kan dijelaskan mengeluarkan data-data yang tadi yang di tiga itu kan ya Pak. Ah, Nah, itu nanti pengaruh ke NPR testnya nggak sih Pak? Misalnya ngaruh, ada misalnya totalnya tadi ada berapa belas, jadi berapa ah, belas. Ngaruh ya ngaruh, Pak? ngaruh, ngaruh Bu. Akan hilang, akan berkurang gitu maksudnya. Akan naik Bu. Karena kan tadi kan 0,0, data kita 0,0 semua ya. Oke. Nah itu Nah, akan naik. oke. Kalau misalnya itu sudah selesai, apakah akan pengaruh ke uji-uji yang lainnya Pak kalau outliner itu dibuang? Outliner enggak. Oh, enggak. Ngaruh tapi tidak merubah data. Jadi masih aman. Oh, nggak perlu diuji lagi gitu ya? Nggak Maksudnya perlu, diuji nggak perlu, lagi? Nggak nggak perlu ya perlu. Pak? Karena biasanya kalau misalkan kita skripsi, yang kita tampilkan seperti BP tadi, Bu, nggak semua. Jadi cuma ini model sumarinya aja. Contohnya kalau misalnya kita mau cek autokorelasinya, lalu kalau kita mau tampilkan one look sampelnya ini bagaimana, biasanya ini dilampirkan di skripsi, Bu. Oh, yang dilampirin ini bukan yang tadi selembar banyak itu dilampirin ya Pak ya? Yang Yang mana, Bu? hasil yang ini Pak, hasil yang di Ini? ah itu ini Enggak, kan Pak enggak. yang dilampirin. Oh, Enggak semua, Bu. bukan. Enggak semua. Ini cuma stepnya. Oh, saya pikir ini semuanya Jadi nanti dilampirin gitu. kalau skripsi ngambil tabel-tabelnya aja. Oh, oke Makanya oke oke. terkadang dosen itu kalau dia memang nggak expert SPSS, agak bingung, Bu. Oh, iya Karena dia cuma, saya pikir tuh semuanya tuh yang di ini, yang di output yang ini kan berapa puluh mm, lembar mm, gitu ya. Itu tuh mm, mm. dilampirin di Enggak. dalam skripsi gitu. Jadi Ja- akan Jarang sih, Bu. ketahuan gitu Pak, mana data yang Enggak. tadinya diubah, mana yang enggak. Jarang, Oh jarang. alah, oke Jarang. oke. Kecuali Oh, memang, kecuali memang biasanya kan tergantung dosen ya, Bu. Ada dosen yang killer ataupun dosen ngelihat bosnya ini kok skripsinya aneh dan sebagainya, itu biasanya akan meminta dibuka data SPSS-nya. Cuma oh, kalau memang normal, ya nggak bakal diminta sih, setahu saya seperti itu. oke Nah, oke. case itu kan kalau misalnya kita ngomong skripsi banyak hal ya Bu ya. Dalam penguasaan materi, lalu pengerjaan skripsinya, lalu eh, penguasaan mata kuliahnya, kan banyak variabel ya Bu ya. Nah, biasanya Betul. kita pengen kalau misalkan ada indikasi bosnya, kok ini plagiasi deh, kayaknya ini orang ini Yoki misalnya gitu ya. Biasanya kita akan tesnya di SPSS, kalau dia kuali ya, kalau dia kuanti ya. Kita akan cek, buka SPSS-mu, buka deh, coba kamu lihat gimana nilainya. Coba analisakan, itu bisa terjadi. Oke oke. Kalau Berarti misalkan memang dia harus nggak ada bisa, data backup-nya harus mateng juga ya berarti ya Pak harus ya. mateng. Karena ketakutnya saat ada indikasi ke sana, pasti penguji akan menanyakan itu. Coba sih Mas, buka SPSS-mu, tolong bacakan ke saya. Karena aku juga kalau nggak bisa baca ya Bu ya. Kalau misalkan setidaknya adalah, ini Pak SPS saya dibuka, ini pasti dia sudah, oh iya sudah sesuai, step-stepnya sudah sesuai semua sih. Ada regressionnya, ada NPR-nya,
Ah lalu ya, ada reliability-nya, jadi oke lah. Itu sih biasanya gitu. Kita oke. lebih Kalau ke perspektif aja sih. kalau nggak bisa bacanya gimana tuh, Pak? Kita paham tapi kita nggak bisa baca, Pak. Iya Nggak sih, bisa baca enggak lah, hasil pasti sih. bisa baca lah kan. Ibu nanti kan pasti sama pembimbing skripsinya kan diajari mana yang harus dimasukkan, lalu mana aja yang harus ditampilkan kan kayak itu Bu. Yang penting kan dalam pengerjaannya, ini kan dalam pengerjaannya ya Bu. Setidaknya Ibu paham dan melakukannya gitu. Makasih Pak penjelasannya. Vi, Ya, kalau nggak bisa baca, ganti aja kuali, Vi. ACC sama Pak Yatna. oke, ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu atau mau sharing? Oh, saya mau tanya, Pak. Izin tanya, Pak. Boleh. Iya Pak Dani. Yang tentang kegagalan statistik atau tools dalam membaca data tuh, Pak. Ya. Itu bisa berpengaruh nggak, Pak? Misalkan software yang kita gunakan itu ada bugs-nya gitu ya. Jadi toolsnya gagal gitu. Tapi kita harus update Hmm, software atau ganti software yang bisa terjadi nggak seperti itu, Pak? Jadi untuk kegagalan normalitasnya itu. kok saya belum pernah ngalami ya Pak ya? Kok saya belum pernah tahu ya? Hmm. Karena kalau SPSS nggak update pun biasanya seperti punya saya kan agak lama nih pada punya bapak ibu sekalian ya. Nggak ada Ah, pengaruh sih sebetulnya. Cuma nggak ada yang pengaruh ya. pengaruh itu sebetulnya nanti ada beberapa step-step yang akan dijelaskan oleh dosen pembimbing ataupun dalam pengerjaan SPS nanti di apa namanya di skripsi ada beberapa tools yang akan mengejas sesuatu pak. Jadi misalkan ini nggak sesuai Hmm. ya, nanti ada tools lagi untuk ngejas ini biar sesuai atau pakai aplikasi lain agar bisa sesuai. Itu ada. Oh ternyata saya nggak pakai SPSS nih atau pakai Gitu. yang lain juga bisa gitu. Bisa terjadi kayak gitu ya, Pak. Bisa terjadi, bisa terjadi. Cuma normalnya kita pakai SPSS dan setahu saya kalau SPS itu belum pernah nemu sih aku ternyata error ataupun tidak sesuai ataupun ada bug dan sebagainya kayaknya belum pernah menemukan saya pada nih. Iya. Karena kan yang kita pakai ini kita install itu crack itu ya, Pak. Takut ada bug-nya Ya itu jadi betul. gagal dalam membaca data gitu. Ah. Kayaknya sih nggak juga sih. Karena saya juga pakai crack sih pak ini pak di Iya, fase iya. sama kampus sementara. Yang nggak crack ya komputer lab di komputer nggak boleh keluar kan pak kalau crack itu pak. Jadi inventaris kampus kan. Cuma kan karena kita online kan repot juga ya. Jadi saya mencari solusi agar bapak ibu sekalian bisa mempraktekkan dan saya juga bisa mempraktekkan dari rumah gitu sih. Ya. Oke, Pak Natna. Makasih. Siap. Pak Nanta, satu lagi Pak. Boleh bu. Pak, untuk ini kan yang di label itu sorry di yang setuju yang skala-skala itu loh Pak, yang di variable view itu yang di mana ya di value-nya ya? Ya value betul nih ya bu ya. Iya betul ya di value-nya itu. Nah, kalau misalnya mau menguji yang dia pria atau wanita itu di situ juga bukan sih Pak? Iya sama. Hanya Seperti yang diganti. kita ininya nanti di sorry di tabelnya nanti di Excelnya ada keterangan sorry di sini. Nanti di ini kan nilai ya bu. Nanti di sini kalau di Heeh. ini ada keterangan misalnya Aha, ada usia, aha, lalu betul. eh set jenis kelamin Betul. dan sebagainya. Nanti itu bisa bu. Sorry nanti di atas ini sih jadinya. Sorry. Oh, di atas itu ya. Sama-sama seperti judul ini. Tahapannya berarti Oh, sama-sama yang sama Bapak sama sudah jelaskan juga ya? sama stepnya sama persis seperti yang kalau memang dia perlu adanya jas satu laki-laki atau Aha. perempuan juga sama di variable ini juga sama nanti ini tambahkan. Sebentar saya coba insert ya bu ya. Boleh Pak, boleh Pak.
Ibu. Gini aja deh. Saya upload ulang aja. Takutnya ini ngerubah datanya. Data. Saya close dulu ya. Siapa? Jadi nih, misalkan ini jenis kelamin tuh ya Bu ya. Laki-laki, terus ada perempuan. Lalu usianya kan macam-macam ya Bu, yang 12, 35 gitu ya. Kita buka 1, 2 gitu ya Bu ya. 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, tinggal ditambah di keterangan di sini. Kalau jenis kelamin, satu laki-laki, 2 perempuan. Ini saya kasih contoh 2 data Bu ya. Jangan 12 lah, terlalu kecil, jangan 20 gitu. Lalu kita masukkan di spesiesnya, di save dulu. Spesies. Ini kan, ini Bu ya, jenis kelamin usia gitu ya. Dia langsung ngejudge seperti sama, datanya karena ini angka, dia akan sesuaikan sama yang kuesionernya. Nah, kan keluar ini Bu, jenis kelamin, labelnya kelamin, value-nya diisi sama seperti tadi. Value 1 itu laki-laki, lalu 2 perempuan. Kayak gini Bu. Erna. Jadi sama. Sama ya, tapi ini Yang ini sama tadi ya Bu, 1 sampai 5. Terus ya. Jadi kalau misalkan ada justifikasi yang perlu didetailkan, kayak usia ataupun gelar, ya 1, S2, S3, perlu dimasukin itu nggak apa-apa. Oh, tetap di variabel yang X1 ini tetap yang 1 setuju, 2 Ya, ya. 2. Nah, oh, Karena kan data kita kan ini Bu ya, mentah ya Bu. iya, Pak. Jadi 4, kecuali data kita itu misalkan 4 setuju. Nah, kita nggak perlu jas. Cuma kan karena angka, SPS mintanya angka, kan nggak bisa kita kasih kata-kata setuju tidak setuju gitu. Jadi perlu adanya justifikasi dari kita dalam penentuan data, jadi masuknya kemana datanya itu. Saya pikir tuh tadi jenis kelaminnya tuh semuanya ditulis, ternyata cuma 1 kolom doang di atas. 1 kolom di atas doang. Oke, baik-baik. Terima kasih, Pak. Ya Bu, Pak, tanya dong. boleh Bu. Data ini kita buat sendiri atau kita bisa ambil dari kuesioner yang udah kita sebar ke ininya nih apa ke siapa yang kita tujunya gitu Pak. Misalnya kita ada sebar kuesioner ke 50 orang gitu. Terus udah ketekan kita nge-share-nya pakai Google Form gitu ya Pak ya. Betul. Terus udah dapet nih 50 orang dengan jangka waktu yang udah kita tentuin. Nah, datanya itu kan pasti masih mentah dan bentuknya nggak seperti ini. Itu kita buat sendiri atau gimana Pak? Kalau pakai Google Doc nanti bisa ngerekap sih Bu. Jadi nanti outputnya bisa seperti ini. Tergantung settingannya ya.
Nanti Settingan akan dari dijelaskan. Google Dokumennya, Pak. Ya, ya. Jadi teksnya akan dibantu lah. Nggak mungkin dalam penyebaran kuesioner akan dibantu sama pembimbing dan sebagainya. Jadi Berarti outputnya kalau akan seperti ini. berarti kalau buat masuk ke SPSS formatnya ya harus seperti ini ya, Pak. Nggak bisa Excel biasa yang kita ngikutin misalnya kayak Google Doc kayak gitu. Nggak bisa, harus seperti ini, Bu. Oke. Harus seperti ini. Ini variabelnya, indikatornya, variabel, dan sebagainya harus seperti itu. Karena kalau beda, ini toolsnya ya, maksudnya pakemnya. Kalau beda, datanya kan beda juga. Makasih Pak Nanta. Iya, Bu. Nilai 45 ini dari yang setuju, tidak setuju, netral itu kan ya, Pak? Betul. Pilihan dari targetnya kita, Dari, ya, dari target, dari sampelnya kita. sampelnya kita. 3 dan 4, 5. Itu sih. Jadi data dari Google Form itu nanti diolah lagi di Excel gitu ya, Pak? Ya, biasanya kalau udah pakai Google Form itu kan sebenarnya bisa Google Doc atau Google Form itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita ya, Bu ya. Itu biasanya akan dibantu sama pembimbing sama nanti saat skripsi sih. Atau tanya ke bagian IT juga bisa gimana caranya agar kuesioner itu bisa diekspor langsung ke Excel, lalu di format seperti itu pasti akan dibantu. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak. Ya. Oke, mungkin ada yang mau diskusi lagi Bapak Ibu sekalian? Atau mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu yang masih bingung atau nemu pertanyaan baru, silakan ditanyakan. Pak nanya mulu nih. Ya, Untuk yang model yang regresi berganda itu, Pak. Untuk yang model regresi berganda. Kalau di apa tuh namanya yang di tabel hasil itu kan ada yang koefisiennya itu ya, Pak ya. Nah, terus ada rumus yang Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 plus E kan koefisien. Berarti nanti itu kita hitung ulang gitu, Pak. Nah, ya yang ya, ini. betul. Karena inputnya nih nanti Bu, hasilnya ini. Betul hasilnya itu. Terus kita berarti input lagi yang Y B0 itu ya, Pak ya? Ah, Oh.
Oke. Betul sekali, Bu. Ya. Nanti ini masuk ke seminggu depan sih. Ya belum saya Oh, jelas, belum sampai. Sekalian saya cantum ke apa? Masuk ke yang itu intervening sama mediasi, sorry. kalau paramedik juga butuh nggak sih, Pak? Uji paramedik? Uji Heeh. paramedik. Kayaknya jarang sih. Tapi tergantung, ya itu kembali ke tergantung dosennya ya, Bu ya. Mhm, Pokoknya saya sih nggak terlalu sih, yang penting katanya udah oke, terus mhm. valid, terus ada hubungan dari masing-masing variabel independennya, lalu hipotesisnya juga sudah oke. Sudah selesai, aku saya seperti itu, nggak terlalu ribet sih sebetulnya. Nggak, iya, saya khawatirnya Cuma ada ya, yang minta cuma uji kembali lagi paramedik, ya, Pak. kembali lagi ya. Oke, oke. Pak, kalau misalnya Bapak bisa, nanti boleh nggak Pak minggu depan tambahin satu uji parametiknya itu, Pak? Boleh nggak apa-apa? Saya tak Ya, datang dulu, biar saya tanya. sekalian, ya sekalian kita bisa tahu gitu, Pak, bentuknya. Oke, Oke, ya udah itu aja, Pak, cukup. siap, Makasih, Pak. Bu. Ya, Bu. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi, Bapak sekalian? Atau mau didiskusikan? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya kembalikan ke Mbak Elisa ya. Jadi saya izin tutup dulu sebelum saya kembalikan Mbak Elisa. Jadi memang ya gini Bapak Ibu ya, kalau SPSS ya agak puyeng, tapi ya saya berupaya semaksimal mungkin dan seefisien mungkin sih. Jadi agar Bapak Ibu mengerti dan paham terkait pengaplikasian SPSS ini, karena memang secara stepnya online yang pertama, terus yang kedua kita dipercepatkan waktunya sehingga secara yang normalnya kita bisa 14 kali pertemuan cuma 7 kali pertemuan itu 8. Jadi otomatis secara penguasaan materi diupayakan, saya upayakan semaksimal mungkin. Tapi namanya praktek kan, idealnya semakin banyak praktek semakin paham, sehingga ya bagaimana caranya supaya bisa semaksimal mungkin lah, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ulangi lagi, misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, misalkan dalam pengerjaan skripsi ataupun dalam case apapun itu, perlu ada hal yang mau ditanyakan, bisa langsung jawab ke saya atau ke Mbak Elisa. Seperti beberapa mahasiswa kemarin sempat ada yang WA saya juga menanyakan terkait tugas dan pengaplikasian SPSS, itu tidak apa-apa, saya open banget, pasti akan saya balas. Kalau memang online saya pasti akan balas segera. Jadi itu mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, saya kembalikan ke Mbak Elisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yatnanta untuk materinya pada malam hari ini. Suara Ya, saya sudah terdengar, Pak? dengar Pak. Baik, terima kasih juga Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga nanti saat mengerjakan skripsi lancar-lancar semua nggih Bapak Ibu. Semoga Amin. tidak terkendala di SPSS, karena memang skripsi itu lebih banyak terkendalanya di SPSS karena Betul. datanya. Betul sekali. Semangat Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak Yatnanta dan juga Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga tetap semangat. Kita tinggal satu pertemuan lagi di minggu depan, yaitu pertemuan ke-7. Minggu depan ke-6 kali, Kak? Sepertinya ke-7, Bu. Soalnya kalau kemarin kan karena cuma diberikan tugas saja. Seperti itu. Jadi minggu depan pertemuan ke-7, dan mungkin untuk UASnya pastinya nanti take home ya Pak, karena
kita sempat 1 kali tertunda untuk perkuliahannya. Semoga lancar nanti juga saat mengerjakan UASnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup untuk malam hari ini dan jangan lupa mengisi review perkuliahan. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Nata, Makasih terima KM, kasih makasih Pak KM. Yanda. Terima kasih Bapak Ibu Kita sekalian, sehat sehat-sehat ya selalu, semuanya. sehat selalu. Selamat istirahat. Selamat Selamat istirahat. istirahat. Terima kasih Bapak ilmunya malam ini Pak. Ya Pak Kiki. Izin live. Ya Bu Erna.